Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, ya. Pembelajaran tematik masih di tema 2, subtema 1, beralih ke pembelajaran yang ketiga. Ini dia, ya, di layar HP kalian masing-masing. Silahkan kalian lihat, ya, atau buka bukunya, berada di halaman 19. Nah, baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjut ke materi kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih kepada anak-anakku, pada siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semangat juga untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita lanjut ke materi kita, pembelajaran ketiga. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Nah, di sini ada, ya, dimana kemarin, ya, kita sudah tahu bahwa ada lagu itu ada yang dinyanyikan secara lemah, ada juga lagu itu dinyanyikan secara kuat. Nah, di sini, ya. Nah, nyanyikanlah kembali lagu Berdayung ini. Nah, seperti yang sudah Ibu beri kasih tahu kemarin, ya, pada pembelajaran yang kedua, lagu Berdayung. Pembelajaran pertama, ya, lagu Berdayung. Ya, apa liriknya, ya? Nah, mungkin kalian sudah mencari tahu lirik lagu dari Berdayung, ya. Coba, lajulah perahuku laju. Nah, seperti itu, ya. Ada pada lagu itu tekanan kuat dan tekanan lemah. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju. Nah, di situ ada tekanan ada tekanan kuat dan ada tekanan lemah. Nah, di sini, ya, ada tanda merah dan ada tanda biru. Nah, kita melihat, ya, di sini ada tanda merah dan ada tanda biru. Pada tanda merah berarti dinyanyikan keras. Pada tanda biru berarti dinyanyikan lembut. Lajulah perahuku laju. Nah, kalau di sini, ya, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju. Ya, di sini ke tempat. Nah, seperti itu. Ke tempat itu agak kuat sedikit, ya, dinyanyikan keras, agak kuat sedikit. Kalian bisa mengikuti tanda ini, ya. Tanda merah berarti nyanyinya agak keras. Kemudian tanda biru berarti dinyanyikannya agak lembut. Nah, seperti itu, ya.
Nah, di sini amatilah gambar berikut. Aku adalah sebuah benda. Nah, bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Nah, di sebelah sini ya. Di sebelah sini ada gambar. Nah, lalu dia menanyakan, aku ini siapa? Aku ini sebuah benda. Nah, kita akan menjawab pertanyaan ini ya di bawah ini sesuai benda yang di atas. Yang pertama, benda apakah yang dimaksud? Ya, yang di atas itu ya. Nah, yang kita lihat di sini adalah benda itu adalah kertas ya. Nah, ini adalah kertas. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Tentu ya, kalian mempunyai benda seperti kertas ya. Benda benda itu yaitu kertas. Kan kalian tiap hari menulis, membuka buku ya. Tentunya kalian semua punya ya benda kertas ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana bentuknya? Ya, sesuai pengakuan kertas itu tadi, bentukku segi empat. Ya, bentuknya segi empat ya. Kemudian apa kegunaannya? Ya, kegunaannya untuk menulis, untuk tempat kita menulis ya. Kertas itu adalah tempat kita menulis, kegunaannya untuk kita menulis. Nah, mari kita lanjut. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, mari kita membaca ya. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contohnya benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Itu adalah contoh dari benda kasar. Contoh benda basah adalah air. Nah, kalian bisa mengetahuinya ya. Tadi contoh benda yang kasar adalah batu, ya, pasir, kulit pohon. Itu adalah contoh benda yang kasar. Kemudian contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Nah, ini kalau benda yang memiliki permukaan halus itu seperti kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, di sini ada namanya benda cair, ada namanya benda padat ya. Kalau benda cair seperti air, minyak, kecap ya, kalau kita menaruh ke tempat sesuatu ya, kalau di piring kita taruh misalnya ya akan menyerupai bentuk seperti piring. Kemudian kalau kita taruh di gelas maka akan menyerupai seperti gelas. Nah, seperti itu ya. Kalau benda cair. Akan tetapi kalau benda padat dimanapun kita menaruhnya akan tetap seperti itu. Seperti buku kita taruh di atas meja ya, seperti buku dia. Batu kita taruh di lantai ya, seperti batu tetap ya, karena dia itu adalah benda padat. Berbeda dengan benda cair. Kalau benda cair akan berubah seperti wadahnya ya. Kita menaruh di wadah piring maka akan seperti menyerupai piring.
taruh di botol menyerupai botol, taruh di mangkuk menyerupai mangkuk. Seperti itu kalau benda cair. Nah, di sini ada kata-kata yang perlu kalian ketahui maknanya ya, artinya ya. Di sini ada kata halus. Apa arti dari halus atau apa makna kata halus ya? Ini perlu kalian ketahui. Oh, halus apa? Halus itu seperti apa sih? Nah, perlu kalian mengetahui halus ya. Artinya itu atau maknanya itu licin, lembut atau tidak kasar. Licin, lembut ya. Tidak kasar itu kalau halus. Kemudian kalau kasar maknanya kesat atau tidak halus. Maknanya kesat ya atau tidak halus itu kasar. Kemudian basah. Basah artinya mengandung air. Ya. Arti atau makna kata dari basah itu mengandung air. Kemudian kalau tetap ya. Kalau tetap makna katanya tidak berubah keadaan atau tidak berubah bentuknya, itu tetap. Ya. Kemudian makna kata berubah. Ya, kalau makna kata berubah ya berbeda dari semula, di mana seperti tadi air misalnya kita taruh di piring maka akan menyerupai piring. Kita taruh ke dalam gelas maka akan menyerupai gelas ya. Itu berbeda dari semula, berubah ya. Berubah itu adalah berbeda dari semula. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut ya. Nah, ini tadi ya yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, tidak berubah keadaan atau bentuknya. Ya, itu tetap. Kemudian kesat atau tidak halus, kasar ya. Berarti ini kalian latihan di buku kalian masing-masing ya untuk menyusun huruf-huruf yang acak ini ya menjadi kata yang tepat. Nah, kemudian mengandung air. Mengandung air berarti basah. Nah, licin, lembut atau tidak kasar. Itu halus, berbeda dari semula. Berarti berubah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sifat-sifat benda, alat dan bahan yang diperlukan. Nah, ini kalian bisa mencari tahu ya tentang kertas, batu, piring, gelas ya. Bagaimana benda-benda ini ya, cara kerja. Letakkan kertas di atas lantai. Perhatikan bentuk dan besarnya, apakah berubah atau tidak. Seperti itu maksudnya ya. Ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Nah, tentu tidak ya. Kertas itu akan tetap ya. Kemudian ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuknya. Nah, kalian ambil batu, apakah berubah atau tidak? Nah, tentu tidak. Kemudian pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Ya, tetap juga ya. Tidak berubah bentuknya. Berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, kertas dan batu tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah-pindah tempat. Itu kesimpulannya ya. Nah, walaupun kita pindahkan kertas batu itu kemana saja tidak akan berubah bentuk dan ukurannya ya. Walaupun kita pindah-pindahkan tempat itu tidak akan berubah bentuknya. Kertas dan batu itu adalah benda padat ya. Nah, sifat benda padat itu tidak akan berubah bentuk dan ukurannya. Semuanya akan tetap walaupun berpindah tempat. Itu kesimpulan dari kertas dan batu ya. Kemudian ini kita lanjut ke pembelajaran matematika ini ya. Pembelajaran matematika. Amati gambar berikut. Nah, ini yang kemarin ya, penjumlahan dijadikan perkalian. Nah,
Yang sudah Ibu minta kalian silahkan hafalkan perkalian 2, 3 ya. Hafalkan perkalian 2 dan perkalian 3 maksudnya ya. Nah, di sini ini ada kotaknya atau ada 3 kelompok ya. Di dalam satu kelompok itu mempunyai 4 ya. Ini ada 4 batu ya, batukah ini ya. Ya, kita umpamakan batu saja. Di dalam satu kelompok itu ada 4 batu. Nah, jadi kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 4 tambah 4 tambah 4. Ya, jadi kalau kita jadikan perkalian 3 kali 4. Dari mana datangnya 3? 3 itu adalah kelompok. Ada 3 kelompok. Kali 4. Di mana dalam satu kelompok itu ada 4 batu. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian di bawahnya ya. Di sini ada 4 kelompok. Kemudian satu kelompok isinya 3. Nah, kita jumlahkan dulu. 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 4 kali ya. Nah, jadi kalau kita mau menjadikan perkalian 3 ya dikali 4 atau 4 ya. Maaf, 4 4 itu datang dari mana? Ada 4 kelompok kali 3. 3 itu dari setiap kelompok itu ada 3 isinya ya. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, ini juga tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nah, di sini ada 3 kelompok. Ya, yang satu kelompok ada 2 pensil ya. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu. 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 3 kali. Nah, kalau kita mau menjadikan perkalian 3 dikali 2. Nah, ada 3 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 2 pensilnya. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian di bawahnya bisa juga latihan ya. Di sini ada 2 kelompok, dalam satu kelompok isinya 5. Nah, kita jumlahkan dulu 5 ditambah 5. Jadi kalau kita mau mengkalikannya 2 dikali 5. 2 itu adalah banyak kelompok, 5 itu adalah banyak isi dari setiap kelompok. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ya, di sini ada perahu, gambar perahu ya. Ada 4 kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu ada 1 perahu, berarti 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 4 kali. Berarti kita kalau mengkalikannya 4. Nah, karena 4 kelompok dikali 1. Nah, 1 itu isi dari setiap kelompok ya. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, begitu seterusnya untuk perkalian ya. Penjumlahan untuk menjadikan perkalian. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam pembelajaran tematik di tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 ini. Jadi Ibu cukupkan, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan kalian dapat memahaminya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.